maka pada saat dia berbahagia itulah akhadnahum bautatan, Allah datangkan azab secara tiba-tiba. Faizahum mublisun, maka ketika azab itu datang, mereka termenung, terpana, terdiam, berputus asa, barunya menyesal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pertama dan utama sekali marilah sama-sama kita menyampaikan kalimat puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada sore hari yang penuh berkah ini kita bersama-sama masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, kemudahan-kemudahan sehingga kita bisa melanjutkan acara silaturahim yang keempat ya gitu ya. Yang keempat ini dari IKK gitu, Ikatan Keluarga Kabun ya. Berarti kabun tuh banyak kabunnya gitu ya. Orang kaya-kaya berarti ya punya banyak kabun. Ya, amin. Jadi alhamdulillah kepada Bapak juga pada sore ini kami diizinkan Allah bisa bersilaturahim, berbagi sedikit ilmu kepada kita bersama gitu. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah anggota IKK yang dimuliakan Allah, tadi saya bacakan Al-Quran sebagai dasar tausiah kita sore hari ini. Al-Quran surat Al-An'am ayat yang ke-44. Jadi kalau dasar ceramah awak pada sore ini Al-Quran surat Al-An'am ayat 44. Saya yakin ibu-ibu dan bapak-bapak mungkin sudah pernah mendengar ayat atau sering, dan mungkin juga sudah sangat paham dengan tafsir ayat ini. Tapi perlu ulang-ulang balik untuk mengambil kajian hikmah yang besar yang dapat ambil di dalam ayat Bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, ayat ini bercerita tentang istidraj namanya. Pernah mendengar kata istidraj nih? Nah, apa tuh Bu? Apa Bu? Adik-adik tahu istidraj? Pernah mendengar? Yaitu Allah mengulur azabnya bagi seseorang setelah atau pada saat posisinya dia menguasai, memiliki dunia yang lebih tinggi. Jadi diberikan hukuman pada saatnya sedang di atas. Nah, itu artinya.
Ketikanya mulai naik tingkat 1, 2, 3 itu dibiarkan oleh Allah. Tapi lah pada posisi puncak beko posisinya dalam sesian dunia, apakah kekayaannya, pangkat jabatannya, kekuasaannya, baru beko Allah berikan hukumnya. Berarti Allah ulur, Allah patinggi dulu sampai jatuh. Apa guna kau bahas sebenarnya? Boleh awak hati-hati. Jangan awak merasu dulu, ibu dan bapak, seluruh fasilitas dunia yang awak miliki hari ini, apakah mungkin harta, kendaraan, pangkat jabatan, termasuk kesehatan, itu Allah belum tentu ridho dengan kita. Harus hati-hati awak. Jangan-jangan Allah sedang mengulur azab kau kawan. Sebab yakinlah ibu dan bapak, akan lebih padiah tajatuh dari tapak nan tinggi daripada nan bawah. Iya enggak tuh ketua? Kalau jatuh dari janjang pertama naik janjang janjang 1 naik, jatuh awak, enggak sakit enggak. Naik janjang 2 sampai janjang puncak beko, janjang 100 jatuh, janjang 50 jatuh atau janjang 1 jatuh, mana paling sakit Pak Ibu? Janjang 100. Ikulah ceritanya. Apa masalahnya kini? Kadang awak bertanya ibu dan bapak, terhadap orang-orang yang sabananya dia tidak taat pada Allah, tapi kok Allah bukaan dunianya kita. Kadang iri awak gitu. Ya bu, nampak dia awak mau bercerita awak, mungkin semayang tak panuh, acuk bajudi, menzalimi orang lain, badannya sehat. Jarang nampak kesuruh ke masjid berbuat yang kebaikan, kok mengalir di pasar, balabo tadi galehnya gitu. Orang yang rajin sholat puasa sunat, galehnya biasa saja. Karena iri awak gitu. Itulah rahasia itu. Termasuk pangkat jabatan. Ada orang yang zalim, murah naik pangkat jabatannya. Makin zalim dia, makin naik jabatannya gitu. Makin durhaka pada Allah, makin nampak dia memegang dunia. Inilah rahasia itu. Ibu dan bapak, pertama dulu kami sampaikan, kita tidak boleh terlampau takjub dengan dunia yang dimiliki oleh orang lain. Itu pesannya, Bu. Kita tidak boleh takjub dengan kekayaan orang lain, kita tidak boleh takjub dengan pangkat jabatan orang lain, kita tidak perlu takjub dengan kekayaan dunia, harta, emas, perak, seluruh fasilitas dunia itu. Karena belum tentu Allah ridho dengan dia. Nah, wak patwek dulu cerita kau dengan cerita Qarun dan Fir'aun ibu bapak. Adik-adik le tahu Qarun? Le pernah mendengar cerita Qarun? Tak pernah. Harta Qarun le mana dengar? Nih yang harta Qarun. Beko be rumah baru bu, ya kali tanahnya bu, rupanya masuk amnya kat 2 kilo dalam. Nah, harta Qarun tu orang dengar. Tak Qarun. Apa yang ketahui dengan Qarun bu? Yang tekanan ada Qarun apa ceritanya bu? Kurang banyak harta, tapi sombong. Iya udah ketua. Lah ada orang tua soalnya atau Qarun di sikon ha. Ya. Siapa mungkin bagala anak Qarun sih bu? Yang harta banyak ada dengar? Nah, saya akan membagi cerita Qarun pada sore ini. Yang kedua Fir'aun. Saya tekanan Fir'aun bu. Saya tahu bu. Saya tekanan ceritanya. Apa yang tekanan bu? Mengaku Tuhan. Kalau Qarun tadi apa akhirnya bu? Kehidupannya dibenamkan dengan hartanya. Kalau Fir'aun ditenggelamkan di laut. Itu ceritanya. Nah, Qarun dulu Pak cerita. Qarun pada awalnya biasa-biasa saja. Sama kayaknya Jawa gitu. Lalu Qarun dia berusaha dia makin naik, hartanya makin bertambah. Galemnya makin luas, makin tinggi, makin banyak hartanya. Jadi makin naik karir harta Qarun dengan usahanya. Ketika Qarun baru naik, baru istilahnya OKB,
Ibu tahu KB, orang kaya baru gitu. Karun dihukum, dibenamkan bukan ketika dia OKB itu, bukan baru kayanya, tidak. Kenapa Allah tidak langsung benamkan Karun ketika dia mulai hartanya baru dapat harta gitu? Dipadian di Allah. Makin banyak harta Karun, dipalape dulu di Tuhan dulu. Bahkan diberi peluang, usahanya makin maju Kak. Makin banyak hartanya, usaha makin banyak, terus makin bertambah harta Karun. Sampailah pada titik Karun merasa dia sudah pada puncak tertinggi, merasa memiliki harta yang paling banyak, dia sudah mulai sombong, dia mau pamerkan seluruh hartanya di hadapan masyarakat. Nah, nyawa pasukannya, Pak menengah ceritanya, Karun nyebut pawai, istilahnya dia pertontonkan seluruh hartanya itu. Bahkan kunci harta Karun tuh dibawa berpeti-peti dengan onta, kunci hartanya gitu. Jalan dia pawai, jalan depan orang. Sampai pada suatu saat Karun berkata dari mulutnya. Hakikat Karun ibu apa? Haza min ilmi indi. Nah, sekolah percaya. Sado yang nyodapek tu dek karano santiangnya. Nah, sekolah tanya. Karun sudah merasa dia memiliki hebat. Nyo pandai berdagang, dek pandai manggale, sehingga hartanya banyak berkumpul itu bukan karena Allah. Dia sudah merasa karena dia hebat, makanya dia punya banyak harta bisa dia kumpulkan. Dek santiangnya gitu, dek ilmunya asik. Pada saat itulah pada saat itulah ketika dia sudah mulai menyombongkan diri, pada saat puncak kekayaan itulah, disitulah Karun baru dibenamkan ke dalam perut bumi dengan harta-hartanya dengan dia sekalian. Kalau ibu sedang harta banyak di mana-mana banget ibu, Pak dia rasanya. Ini Karun. Jadi Pak ambil pelajaran ibu. Nah, yang kedua Fir'aun. Berarti kalau Karun tadi orang yang punya banyak harta. Berarti ceritanya adalah dari segi harta kita jangan sampai menyombongkan diri. Nah, yang kedua Fir'aun. Fir'aun awalnya juga masyarakat biasa. Lalu punya sedikit kekuasaan, makin besar kekuasaannya. Sampai pada dia sudah menjadi raja, penguasa yang terbesar pada saat itu. Bani Israel itu. Pada masa Nabi Musa, orang merasa kalau bunuh kecil Fir'aun, dibunuh. Para penyihir yang kalah. Penyihir kita tahu bu, penyihir Nabuah Fir'aun itu dikalahkan sihir ular itu dengan ular tongkat Nabi Musa, dibunuh seluruh penyihirnya itu. Di situ dihukum Allah Fir'aun tidak. Tapi tunggu pada saat Fir'aun itu puncak tertinggi. Kapan dia berdapat? Itulah ketika Fir'aun mengejar Nabi Musa dengan umatnya dengan pasukan bala tentara yang banyak sampai di tepi Laut Merah. Lalu Musa memukulkan tongkatnya, terbelah laut itu. Sehingga laut itu terbelah, sehingga Musa berjalan dengan pengikutnya sampai ke ujung. Lalu tibalah Fir'aun di belakang. Nah, ketika Fir'aun tiba di tepi Laut Merah itu, mencari laut tabalah, apa kecil Fir'aun? Itulah puncaknya. Disampaikan oleh Fir'aun kepada seluruh bala tentaranya itu, ini lautan terbelah karena ada saya sebagai Tuhan yang mau lewat. Nah, itu. Berarti dianggap lautan adalah sebagai menunggu Tuhan. Padahal mukjizat Nabi Musa. Sebenarnya Fir'aun kok takut sebenarnya dulu, ragunya kan. Tapi karena kesombongannya, dia merasa ini menunggu saya sebagai Tuhan yang sudah datang tuh, sehingga lautan itu terbelah. Karena dia sudah menganggap Tuhan itulah. Lalu Fir'aun masuk ke lautan di tengah-tengah itulah. Kemudian lautan bertemu kembali airnya. Fir'aun dibenamkan, ditenggelamkan oleh Allah bersama bala tentaranya. Berarti pun apa? Orang yang punya kekuasaan yang tinggi, apalagi yang baru rendah kecil, jangan menyombongkan diri. Nah, coba. Fir'aun saya mayanya lah bagaikan Tuhan ya, baru ditenggelamkan oleh Allah.
Apalagi wak yang mungkin punya kuasa masih sedikit. Pola cerita ayat. Nah, jadi wak baca sebagai penguat. Nah, inilah cerita ini menyatakan falamma nasu ma dzukiru bih. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang disampaikan kepadanya. Nah, jadi ketika orang itu atau mereka lupa dengan peringatan Allah. Yang mana peringatan Allah? Peringatan Allah itu ada dua, Bapak Ibu. Ayat Allah ada dua yang awak harus bisa ambil pelajaran di sini. Yang pertama itu ayat syariah namanya. Ikulah Al-Quran kebu. Jadi Al-Quran, sunnah Nabi itu ayat-ayat dalil syariah yang harus wak patuhi, wak pedamani, jangan wak lupuan. Itu satu tuh ya. Jadi Al-Quran atau sunnah ini pedoman kita, jangan kita lupakan. Atau ayat apa lagi? Ayat kauniyah. Ayat yang terjadi peristiwa alam. Itu pesan kawai Buddha Pak. Adanya peristiwa kematian, adanya banjir, adanya gempa bumi. Ini ayat Allah yang harus ambil pelajaran di sini. Bukan sekedar saja tuh bakok banjir, ada pasalnya di sini. Apalagi peristiwa kematian yang hari ke hari setiap sabata wak danga beritanya. Pertanyaannya laikah sudah wak ambil pelajaran, makin dakik wak ke Tuhan, makin sana lawan. Tiap hari tiap sabata ya Bu. Kalau di WA grup nah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un meninggal. Beko sore kalau lo di Facebook boleh berita meninggal lo si fulan. Besok itu hari ke hari wak danga. Bahkan ikut awak ibu dan apa? Menyelenggarakan jenazah. Sering acok wak selenggarakan jenazah. Acok wak danga orang meninggal, kita lihat dia meninggal, bagaimana dia dimandikan nampak di mata awak. Kita lihat dia mengafani, ikut wak sembayang, satu lawak acok awak, pai ke kubur mencari orang di kuburan. Pertanyaannya, apakah sudah melembutkan hati kita untuk dekat kepada Allah? Ini pesan. Harus makin sadar Pak. Ketika hari kini awak mencari orang meninggal, harusnya awak makin sadar besok awak bisa juga meninggal. Pasti awak meninggal belum. Ketika kini awak cari orang mengafani, sadarlah awak suatu saat kita akan dikafani orang lain. Ya Dek? Ya nak? Ketika ikut sholat, awak harus sadar juga besok disalatan juga. Ketika pai mengantar jenazah, sadarlah ibu dan bapak, itu juga nanti akan terjadi pada kita. Jangan terlena dengan kesehatan kita. Sekopasan. Maksudnya, masalah kematian tidak memilih orang sehat atau orang sakit. Ya ibu, orang sehat bisa meninggal juga. Pagi tadang ada ibu, main-main baca rito Jawa, ya ketua ya. Aduh ketua, pagi siap-siap cerita Jawa, nampak ada Pak. Rupanya berikut siang, lah terpanggilnya, tersebut ada innalillahi wa inna ilaihi. Sedang olahraga, barasiaknya orang sedang main bola, ada orang tersungkur meninggal. Main badminton, ada orang juga meninggal. Bahkan ibu, barasiaknya para petarung tuh. Kalau kini UFC tuh, sedang bertarung, lah kalah lawannya yang kalah. Lalu kan menang itu, sana artinya mengangkat tangan. Sana angkat tangan tuh tersungkur meninggal Bu. Dia yang meninggal duluan. Ini rahasia Allah. Berarti kalau meninggal telah sampai ajalnya, indak memilih tua, indak memilih muda, indak pilih padusi kelaki, sanduannya harus siap. Kalau yang rancaknya ada orang sedang mengaji, meninggal, sedang sholat, meninggal, sedang duduk-duduk, aku belum tahu lebih, tapi kau udah meninggal. Sedang menanggapi ustaz ceramah, nah, kau tidak mendoakan, kan kau ustaz tuh bisa aja sedang ceramah, rupanya ngantuk sih, kita harus siap, ini pelajaran. Ya ketua ya, tak ketua lo beko entah ustaz lo beko ketua. Kalau bisa biarlah ustaz kemudian ketua dulu atau ketua dulu ustaz kemudian. Hah? Oh kete mana? Itu nggak tahu sih anak kete sih kan. Sedangkan masih dalam kandungan ada aja ya mayanya. Kita pelajaran. Nah, iko waktunya pada kok ketua. Kok ayat baru mulai baru tanggal lah. Kok banyak nalo. Ya lanjut ya ibu ya. Jadi pada saat mereka melupakan peringatan Allah,
baik pada Al-Quran atau hadis, atau peringatan di dalam alam amal Allah, fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Maka kami bukakan kepada dia seluruh pintu-pintu kesenangan dunia. Jadi nyubukakan ketika lupa, nyubukakan kesenangan dunia. Kalau nyusaki disihatkan, berarti Allah berikan sihat. Tidak sakitnya, padahal dia melupakan ayat Allah. Harta ditambah, jabatan dinaikkan, sampailah nanti hatta iza farihu bima utu. Kau jangan. Ketika Allah bukakan kesenangan dunia, sampai pada saat dia bergembira, yobana sanang artinya bima utu terhadap dunia yang dia dapatkan. Yobana sanang artinya. Kok dunia ni alhamdulillah, merasanya lah nang paling punya dunia kau. Paling banyak harta, merasa paling tinggi jabatan, merasa paling kuat, merasa dunia ni milik dia. Sehingga dia lupa tadi kadang menganggap remeh orang lain, menzalim orang lain, itulah yang benar. Nah, berarti pada saat dia sudah tertinggi, utuh farihu itu bahagia dengan dunia yang dia miliki. Maka pada saat dia berbahagia itulah, dia karena lupa itulah, akhaznahum bautatan, Allah datangkan azab secara tiba-tiba. Nah, jadi kau tadi, tapi kalau di hati didatangkan azab oleh Allah secara tiba-tiba, faizahum mublisun, maka ketika azab itu datang, mereka termenung, terpana, terdiam, berputus asa, barunya menyesal. Nah, inilah ibu-ibu dan bapak, inti ayat ini artinya menggambarkan kepada kita, mari kita terus mendekatkan diri pada Allah terhadap dunia yang mungkin diberikan, diamanahkan pada kita hari ini. Jangan sampai kita lalai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita harus waspada selalu. Jangan-jangan dunia yang sedang kita dapatkan ini, Allah sedang mengulur azabnya kepada kita. Itulah berlindung apa? Mudah-mudahan Allah tidak sedang mengulur azabnya kepada kita. Sudah banyak pelajaran ibu dan bapak. Kita melihat persoalan mulia hinanya seorang itu bisa hitungan sekejap mata. Hari kini orang mulia, wak puji karena hartanya, wak puji karena jabatannya, wak puji karena kekuatannya. Hari ini dia mulia, besok bisa dia menjadi orang yang paling kita hinakan. Kenapa? Banyak kita lihat dibongkar di Allah rahasia-rahasia aib-aibnya, sehingga dia malu melihat orang lain. Ya Pak Ibu ya? Ayo Pak lihat orang yang tinggi waktu jabatannya, kemudian diketahui ternyata dia korupsinya, ditangkap di KPK gitu. Sehingga dia nanti menjadi orang yang dihinakan. Jadi inilah mungkin inti yang dapat kami sampaikan sore ini Bunda Bapak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Intinya mari kita terus di sisa umur yang kita tidak tahu kok. Tidak ada yang tahu bara tinggal umawak. Ada ya Pak Ibu? Pak Ibu ada tahu bara tinggal umawak Ibu? Lai sari lai. Tidak tahu ada. Awal siang tahu beko malam ya Bu ya. Jadi karena itulah kan wak tahu batu mau tidak tahu jaleko. Mari wak terus mendekatkan diri pada Allah. Kita berdoa mudah-mudahan di akhir kehidupan kita ini kita nanti bisa meninggal atau dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan banyak maaf kalau ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi tambahan amal ibadah bagi kami yang menyampaikan. Terima kasih, kami banyak maaf bila taufiq hidayah. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz Indra Suherman, SHIMAB. Semoga apa yang disampaikan Ustadz dapat pengingat buat diri kita semua, warga IKK. Selanjutnya yaitu musyawarah IKK. Alhamdulillah.